terjual sampai kurang lebih 300 hampir 400 pieces terjual yang mana komisinya itu sampai sekitar 700.000 dalam sehari. Kita itu seringkali gak suka, bahkan kayak benci sama ujian yang Allah kasih, padahal ujian itu adalah bungkus dari rezeki atau pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Pikiran Siska. Karena emang di channel ini aku nge-share apa yang ada di pikiran aku atau di otak aku. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kalian. Aku kali ini mau ngebahas tentang paradox of candy, dan aku tahu ini dari podcastnya atau channel YouTube-nya Kak Aya Wiluna. Gara-gara paradoks ini aku jadi menanti-nantikan ujian. Padahal rata-rata orang tuh gak suka sama ujian, tapi semenjak aku paham tentang paradoks candy ini, aku jadi kapan ya ujiannya datang. Paradoks candy itu kurang lebih kayak gini. Bayangkan aku tuh punya permen, tapi gak ada bungkusnya. Terus aku kasih ke kamu. Kamu kira-kira mau terima nggak? Kayaknya ragu kan, kayak mikir, permennya kotor nggak ya? Atau jangan-jangan bekas orang nih. Padahal aku tulus nih ngasihnya ke kamu. Tapi kalau aku punya permen yang bungkusnya masih utuh, masih bagus, kamu langsung terima kan? Tapi giliran udah diterima, kamu mau isinya, kamu langsung buang bungkusnya gitu aja. Kamu cuma pengen isinya doang. Aneh kan? Padahal tadi kamu kalau nggak ada bungkusnya, kamu nggak mau terima. Padahal bungkusnya itu yang bikin permen kamu aman. Nah, itulah kita manusia. Kita itu seringkali gak suka, bahkan kayak benci sama ujian yang Allah kasih. Padahal ujian itu adalah bungkus dari rezeki atau pertolongan Allah. Allah itu sering kali ngirimin kita rezeki atau pertolongan itu dalam bentuk paket yang tertutup rapat. Tutupnya itu atau bungkusnya itu ya masalah atau ujiannya. Tapi rata-rata kan kita kalau dikasih ujian langsung gak suka sama bungkusnya atau sama ujiannya. Contohnya misalkan aku ngejemur baju, terus tiba-tiba hujan, terus aku langsung refleks, ya hujan. Udah deh, karena kata-kata ya hujan, malaikat yang tadinya mau ngasih kita rezeki langsung kabur bersama rezeki-rezekinya itu. Akhirnya kita aku nggak jadi dapat rezekinya. Atau contoh lain, misalkan ada pengusaha mau ke kantor tapi di jalan macet. Padahal mungkin di balik kemacetan itu ada rezeki yang lebih besar, tapi karena dianya mengeluh gitu sama kemacetannya, akhirnya ya rezekinya itu hilang gitu, rezekinya itu nggak jadi. Setelah aku tahu ilmu paradox of candy, aku jadi tahu bahwa masalah itu sebenarnya bukan halangan, tapi malah justru masalah itu atau ujian itu adalah jembatan kita menuju rezeki yang lebih baik lagi. Tapi bukan berarti setelah kita bersyukur kita pasrah gitu aja ya, kita nggak ngapa-ngapain. Justru kalau kita udah bisa bersyukur dengan bungkus atau ujiannya itu, pikirannya itu jadi lebih jernih gitu. Kita nggak terlalu fokus dengan ujiannya, tapi kita fokus dengan isinya. Itu kan aku tahu paradoks candy itu kan waktu anak aku lagi di rumah sakit ya, maksudnya lagi 5 hari di rumah sakit. Aku tuh dengerin podcastnya Kak Aya Wiluna tentang ini. Tapi pas aku bersyukurnya itu kan sebelum anak aku masuk rumah sakit, yang aku baru tahu anak aku demam. Setelah beberapa harinya anak aku masuk rumah sakit, dan di rumah sakit itu aku tahu tentang ilmu paradoks ini. Dan pas anak aku pulang, aku dapat rezeki yang lumayan cukup banyak banget bagi aku yang hanya ibu rumah tangga, yang tadinya penghasilannya 0 rupiah, maksudnya aku nggak punya gaji, dan tiba-tiba hari itu aku kayak dibayar sekitar 700 ribuan dalam sehari. Itu ya Allah, masalah aku bukan bilang alhamdulillah gitu, tapi langsung kayak ya Allah Akbar, kayak tercengang banget beneran. Jadi kalau misalkan beda ceritanya kalau kamu misalkan kena ujian nih, dapat ujian, terus pas dapat ujiannya pertama kali itu kamu ngeluh, terus berapa hari kemudian kamu kayak sadar, oh ternyata begitu ya. Jadi kamu baru bersyukurnya 1 minggu kemudian. Mungkin kamu mendapatkan pahala bersyukurnya itu, pahala sabarnya itu, tetapi kamu melewatkan hadiahnya, karena hadiahnya itu lewat. Hadiahnya itu datang pas itu juga.
Misalkan yang tadi tuh kayak misalkan aku jemur baju hujan, kalau aku bisa langsung bersyukur, itu aku langsung ngebuka kuncinya gitu, ngebuka bungkusnya. Aku bisa ambil, aku dapet si hadiahnya. Tapi karena pas aku itu ngeluh, hadiahnya kabur. Tapi mungkin seminggu kemudian aku menyadari, wah ternyata kemarin alhamdulillah hujan karena ternyata di sini ada kebakaran. Jadi kebakarannya lebih cepat padamnya. Aku mungkin dapet pahala sabar atau syukur, tapi aku kehilangan hadiahnya kayak gitu. Ini biar kamu paham aja ya teman, kayak misalkan ini tuh contoh aja ya, ini tuh eh, tempat sedekah sebuah aku, ini uangnya 2000-an semua. Ini misalkan uang di dalam sini adalah rezeki kamu. Dan si toplesnya ini, ibaratnya toplesnya ada kuncinya, ibaratnya si toplesnya ini adalah masalahnya. Nah, si kunci ini adalah bersyukur, sabar, dan ikhlasnya. Kalau misalkan kamu dapet toples ini, kamu langsung bisa bersyukur, Kak. Alhamdulillah ya Allah, aku terima ujiannya, kamu ikhlas nih, kamu dapat kuncinya, kamu dapet tuh kunci yang bisa ngebuka si toples ini. Dan karena kamu udah dapet kuncinya, kamu bisa langsung ngebuka si toplesnya, dan kamu udah kayak contohnya kayak kemarin, ini aku kejadian di aku berapa itu kan, aku udah mengamalkan 1000 kali sholawat mujiat yang pernah aku ceritain di video sebelumnya. Aku udah mengamalkan 1000 sholawat mujiat dalam satu hari, tapi sambil beraktivitas gitu ya. Tapi udah sebulanan, kayak pertolongan yang wow tuh belum, kayak jadi aku kayak menanti-nantikan kan, ya Allah mana nih yang katanya habis mengamalkan sholawat mujiat rezekinya dari jadi dor-doran gitu. Terus tiba-tiba banget setelah itu aku dikasih ujian. Anak aku yang pertama sakit, aku sakit, dan anak bontot aku yang kedua itu juga sakit. Aku nggak tahu kenapa ya, pas itu tuh aku responnya sama sekali nggak mengeluh. Aku belum tahu paradoks ini, aku belum dengerin podcastnya Kak Aya Wiluna. Tapi aku pas itu langsung kayak, ya Allah, aku ikhlas, aku terima sakit ini, ujian sakit kami. Semoga dengan ujian ini aku dimudahkan untuk menggapai hajat-hajat aku. Setelah anak aku pulang dari rumah sakit ya, karena anak yang kedua aku itu kan sampai dirawat, itu tuh beneran kayak hadiahnya tuh beneran kebuka gitu. Aku yang tadinya penjualan selalu sepi, aku kan afiliator di TikTok. Penjualannya tuh selalu sepi, yang biasanya paling terjual 1-2 pieces barang aja aku udah bersyukur banget, itu terjual sampai kurang lebih 300 hampir 400 pieces terjual, yang mana komisinya itu sampai sekitar 700.000 dalam sehari. Aku tahu paradoks candy itu kan, waktu anak aku lagi di rumah sakit ya, maksudnya lagi 5 hari di rumah sakit, aku tuh dengerin podcastnya Kak Aya Wiluna tentang ini. Tapi pas aku bersyukurnya itu kan sebelum anak aku masuk rumah sakit, yang aku baru tahu anak aku demam. Setelah beberapa harinya anak aku masuk rumah sakit, dan di rumah sakit itu aku tahu tentang ilmu paradoks ini. Dan pas anak aku pulang, aku dapat rezeki yang lumayan cukup banyak banget bagi aku yang hanya ibu rumah tangga, yang tadinya penghasilannya 0 rupiah, maksudnya aku nggak punya gaji, dan tiba-tiba hari itu aku kayak dibayar sekitar 700 ribuan dalam sehari. Itu ya Allah, masalah aku bukan bilang alhamdulillah gitu, tapi langsung kayak ya Allah, Allah Akbar, kayak tercengang banget. Nah, kalau misalkan beda ceritanya ya Kak, beda ceritanya kalau kamu misalkan kena ujian nih, dapat ujian, terus pas dapat ujiannya pertama kali itu kamu ngeluh, terus berapa hari kemudian kamu kayak sadar, oh ternyata begitu ya. Kayak jadi kamu baru bersyukurnya 1 minggu kemudian. Mungkin kamu mendapatkan pahala bersyukurnya itu, pahala sabarnya itu, tetapi kamu melewatkan hadiahnya, karena hadiahnya itu lewat. Hadiahnya itu datang pas itu juga. Aku mungkin dapat pahala sabar atau syukur, tapi aku kehilangan hadiahnya kayak gitu. Biar kamu paham aja ya teman, kayak misalkan ini tuh contoh aja ya, ini tuh tempat sedekah sebuah aku, ini uangnya 2000-an semua. Ini misalkan uang di dalam sini adalah rezeki kamu.
Dan si toplesnya ini, ibaratnya toplesnya ada kuncinya, ibaratnya si toplesnya ini adalah masalahnya. Nah, si kunci ini adalah bersyukur, sabar, dan ikhlasnya. Kalau misalkan kamu dapet toples ini, kamu langsung bisa bersyukur, Kak. Alhamdulillah ya Allah, aku terima ujiannya, kamu ikhlas nih, kamu dapat kuncinya. Karena kamu udah dapat kuncinya, kamu bisa langsung ngebuka si toplesnya, dan kamu dapat. Tapi kalau misalkan kamu pas dikasih paket ini, dikasih toples ini sama seseorang, terus kamu kayak ngeluh, toplesnya jelek kayak gitu kan, ya akhirnya kuncinya nggak kamu dapet, udah orangnya kembali, orangnya pergi. Si bungkusnya nggak kebuka, isinya juga nggak bisa kamu dapetin. Jadi mulai sekarang ubah respon pertama kamu ya teman-teman ketika menerima ujian, daripada kamu ya lah ketika dapet ujian, mendingan kamu tarik nafas, atur nafas, terus kamu bilang sama Allah, ya Allah aku terima ujiannya, dan lanjutkan dengan doa. Insya Allah itu beneran manjur, maksudnya kayak kamu lagi OTW menuju pertolongan atau rezeki yang lebih baik lagi. Kayaknya cukup segitu ya teman-teman, kayak terlalu panjang. Ya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kamu punya cerita keajaiban sholawat, boleh komen ya teman-teman, nanti aku bikin videonya. Atau kamu boleh email atau kirim WhatsApp ke aku taruh di sini ya. Nanti gitu dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.